إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita sampai hari ini, yang saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini di antara nikmat yang besar, yaitu nikmat berada di atas agama Islam dan juga berada di atas petunjuk atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua nikmat terpenting yang wajib kita untuk syukuri. Kemudian nikmat yang besar juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau masih memberikan kita taufik untuk duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju untuk menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Kemudian ikhwah sekalian, di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih digerakkan hati kita untuk senantiasa mempelajari kalamullah, mempelajari kitabullah, mempelajari bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang itu sedikit dari kaum muslimin yang mereka buta dengan membaca Al-Quran. Maka kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ini merupakan pertanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan, Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dengan agamanya. Dan hal yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim diantaranya adalah bagaimana kita tahu membaca Al-Quran. Jangan sampai
kita dengan semangatnya menyebutkan bahwa pegangan kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita belum tahu baca Al-Quran, atau kita masih bermalas-malasan di dalam mempelajari Al-Quran, maka pengakuan yang seperti ini adalah pengakuan yang gombal. Nah, orang menyebutkan bahwa pegangan saya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan tetapi membaca Al-Quran saja tidak tahu, atau membaca Al-Qurannya saja jarang, mungkin hanya sepekan sekali atau sebulan sekali, atau bahkan dia bertemu dengan Al-Quran itu atau memegang mushafnya hanya di bulan-bulan Ramadan, maka ini pengakuan yang gombal. Nah, seharusnya orang yang mengaku mencintai Al-Quran, maka dia juga harus mencintai untuk mempelajarinya. Tidak sampai di situ, dia harus belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Nah, karena sebagaimana yang kita maklumi bahwa membaca Al-Quran adalah di antara bentuk ibadah yang agung, bentuk ibadah yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang sangat mulia. Nah, maka dengan kita mempelajari bagaimana membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari mempelajarinya, kemudian membacanya. Nah, jadi jangan sampai Al-Quran itu kita bertemu dengan Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Hendaknya orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, atau yang menisbatkan kepada as-salafus salih, maka hari-hari mereka harus dihiasi dengan Al-Quran. Nah, kemudian jangan jadikan waktu kita, atau jangan jadikan waktu membaca Al-Quran itu waktu yang tersisa dari waktu-waktu yang kita gunakan untuk perkara dunia. Hendaknya Al-Quran kita siapkan waktu terbaik untuknya, bukan waktu sisa-sisa waktu dari aktivitas kita. Nah, jadi dijadikan nomor satu ini membaca Al-Quran, jangan dijadikan sampingan, tapi dijadikan apa? Tujuan utama. Nah, dengan membaca Al-Quran, maka sebagaimana yang kita maklumi, hati-hati kita akan hidup. Kemudian dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, yang nanti kita akan sebutkan beberapa keutamaan dari membaca Al-Quran. Baik. Di antaranya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran bagaikan orang yang melakukan perniagaan yang tidak merugi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian harta mereka, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka sirran wa alaniyah, dengan cara diam-diam atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, mereka itu siapa? Yang membaca Al-Quran tadi, mendirikan salat,
kemudian menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sembunyi atau 3 orang tadi, itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang 3 golongan tadi mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Naam, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah karunia-Nya kepada mereka, dan sungguh kata Allah, innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Jadi ini yang pertama. Orang yang membaca Al-Quran, mereka ini adalah orang-orang yang berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, berbeda ketika perniagaan dengan sesama manusia. Ini ada kalahnya kita merugi, ada kalahnya untung. Akan tetapi membaca Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, itu seperti berniaga dengan Allah, dan perniagaan tersebut tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Naam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang membaca Al-Quran atau orang-orang yang mahir dengan Al-Quran. Kata beliau, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang lancar di dalam membaca Al-Quran, maka mereka, kedudukan mereka ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat yang mulia yang senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang yang lancar di dalam membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'u wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran tetapi dia dalam keadaan terbata-bata atau belum lancar, dia mengalami kesulitan padanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Maka bagi orang yang terbata-bata ini, dia mendapatkan 2 kebaikan. Jadi membaca Al-Quran, entah itu yang sudah lancar ataupun masih terbata-bata, maka tetap mendapatkan Tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi alasan ana belum lancar membaca Al-Quran, jadi tidak usah baca, khawatirnya kalau baca banyak salahnya. Ini salah satu talbis. Jadi walaupun belum lancar, maka baca semampunya. Baca semampunya. Jangan tinggalkan ini. Jangan karena alasan belum lancar ditinggalkan, khawatirnya terjatuh di dalam kesalahan. Selama seseorang masih dalam proses belajar, maka dimaafkan. Berbeda dengan orang yang sudah terbata-bata, tidak mau belajar lagi. Ini beda kondisinya dengan orang yang terbata-bata, kemudian ada proses belajar di dalamnya, atau masih proses belajar. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajran. Bagi orang ini 2 kebaikan. Jadi yang terbata-bata saja Allah Subhanahu wa taala masih berikan pahala, apalagi yang yang lancar. Kata Allah al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar
di dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia. Nah, bagaimana caranya supaya lancar? Maka pelajari bagaimana kaidah di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang terpenting adalah memperbanyak tilawah. Nah, memperbanyak apa? Tilawah Al-Quran. Nah, ini solusi yang terbaik. Nah, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Memperbanyak tilawah. Jadi bukan karena antum atau kita semua belum lancar Al-Quran berhenti membaca Al-Quran. Justru yang belum lancar itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca. Bukan apa? Bukan berhenti. Kalau berhenti ya antum tambah parah. Jangan pun yang terbata-bata, yang sudah mahir saja, beberapa hari dia tidak baca Al-Quran atau beberapa bulan dia tidak baca Al-Quran, itu lidahnya keseleo. Apalagi yang sudah terbata-bata, terus jarang lagi baca Al-Quran. Justru sebaliknya, orang yang terbata-bata perbanyak baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya lancar, bukan berhenti. Nah, orang yang mahir saja terkadang kalau dia beberapa bulan atau berapa hari bahkan atau berapa pekan nak baca Al-Quran, itu pas baca lagi itu kaku lidahnya. Ini orang yang mahir. Apalagi yang masih terbata-bata, maka kemungkinan lebih buruk lagi. Nah, jadi itu untuk orang yang masih terbata-bata, maka sangat dianjurkan untuk apa? Memperbanyak tilawah. Nah, kemudian selain memperbanyak tilawah adalah perbanyak memperdengarkan bacaan kepada guru. Supaya apa? Supaya dikoreksi. Nah, supaya dikoreksi. Atau baca kepada teman yang sudah lancar. Nah, ya akhi, tolong dengarkan ana mau baca ini satu lembar. Nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Begitu penuntut ilmu. Nah, jangan malu-malu. Nah, tidak ada kata malu di kamusnya penuntut ilmu. Kalau antum malu, maka yang antum dapatkan ya sesuai dengan apa yang menjadi kemaluan antum itu. Nah, antum tidak dapat apa-apa. Jadi itu. Nah, apa yang disebutkan tadi dalam surah Fatir dan juga hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, itu diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang pembaca Al-Quran, dia tidak akan merugi. Yang pertama, Allah permisalkan orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang berniaga dengan Allah yang tidak akan merugi. Di hadis yang tadi juga disebutkan, hatta orang yang terbata-bata maka dia tidak akan mendapat kerugian. Nah, dia terbata-bata tapi masih mendapatkan apa? 2 kebaikan. Nah, masih dapat 2 kebaikan. Baik. Kemudian di antara keutamaan di dalam membaca Al-Quran yaitu memperoleh kebaikan yang banyak. Nah, sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis ini dari Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. 1 huruf 1 kebaikan. Wal hasanatu bi 10 amsalha. Dan 1 kebaikan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menyebutkan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi kata beliau,
alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, lam juga satu huruf, wa mimun harfun. Nah, mim juga satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu ada berapa huruf? 3 huruf. Nah, dan masing-masing huruf diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, dan masing-masing dari satu kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi apa? 10. Maka dengan kita membaca alif lam mim, ini sudah berapa kebaikan? 30. Nah, ini tentunya kalau kita meniatkan dengan niat tilawah, dengan niat apa? Ibadah. Nah, baca alif lam mim saja sudah dapat 30 kebaikan. Nah, belum lagi bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih kurang ada 12 huruf. Maka berapa? 120. Bagaimana kalau kita baca 1 juz satu hari? Maka banyak kebaikan. Nah, makanya di sini dikatakan di hadis ini dengan membaca Al-Qur'an maka kita memperoleh kebaikan dan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Qur'an itu diibaratkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat buah utrujah. Nah, sebagaimana hadis yang masyhur dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujah." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an wa ya'malu bihi dan mengamalkannya kal utrujah, seperti buah apa? Utrujah. Naam. Seperti buah utrujah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyibun wa rihuha tayyibun wal tayyibun wa rihuha. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasanya ini buah utrujah ini tayyibun. Kata beliau, buahnya enak. Naam. Wa rihuha tayyibun, dan juga baunya apa? Enak juga. Nah, jadi ini orang yang baca Al-Qur'an kemudian mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Seperti kata Nabi apa? Buah utrujah yang rasanya ini manis atau enak dan baunya juga apa? Enak. Naam. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang yang tidak membaca Al-Qur'an dan yang mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, ini orang mukmin tidak baca Al-Qur'an dan tidak mengamalkannya. Kata Nabi apa? Kat tamrah. Nah, seperti buah apa? Buah tamr. Apa itu? Buah kurma kering. Nah, ta'muha tayyibun. Nah, kata beliau ta'muha tayyibun, rasanya ini enak. Naam. Wala rihuha. Naam. Dan baunya tidak ada. Nah, jadi ini permisalan orang mukmin yang dia tidak membaca Al-Qur'an, tidak pula mengamalkannya. Nah, dia seperti buah tamar yang rasanya ini enak tapi enggak ada baunya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa matsalul munafiqi, dan permisalan orang yang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'ana karraihanah, kata beliau. Permisalan orang munafik yang dia membaca Al-Qur'an bagaikan raihanah, buah
raihana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya ini wangi, aromanya wangi, namun rasanya apa? Pahit. Nah, ini orang munafik. Orang munafik yang membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti buah raihanah yang rasanya ini manis, akan tetapi aromanya wangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi baunya ini rasanya pahit. Kemudian wa mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul qur'ana, dan permisalan orang-orang munafik yang mereka tidak membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal hanzalati, seperti bagaikan buah hanzalah, ta'muha murrun, nah rasanya pahit, au khabithun, murrun au habithun, kata beliau, warihuha murrun, dan baunya juga ini tidak enak. Nah, jadi ini derajat-derajat orang mukmin dan juga orang munafik yang mereka membaca Al-Quran dan yang mengamalkannya, dan orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan pula. Kemudian yang dua tadi, permisalan orang munafik yang dia membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, seperti buah apa tadi? Raihana. Kalau orang munafik yang tidak baca Al-Quran, tidak pula mengamalkannya, ini seperti buah apa? Hanzalah, yang rasanya pahit dan juga baunya, aromanya ini tidak enak. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk buah yang pertama. Seperti apa? Buah utrujah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan lainnya, orang yang mempelajari atau orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran ini menjadi umat yang paling mulia, menjadi umat yang paling mulia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyraful ummati hamalatul qur'ani wa ashabul lail. Nah, umatku yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hamalatul Qur'an. Nah, para penghafal apa? Al-Quran, wa ashabul lail, dan para penegak solat malam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tetapi menurut sebagian ulama ahlul hadis, hadis ini derajatnya dhaif. Nah, karena di dalam hadis ini ada rawi yang bernama Sa'ad Al-Jurhani. Nah, kita azan dulu insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi materi kita. Jadi banyak keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang membaca Al-Qur'an ini. Nah, di antaranya tadi bahwa disebutkan asyrafu ummati hamalatil Qur'an, asyrafu ummati hamalatul Qur'an wa ashabul lail. Umatku yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para penghafal Al-Qur'an dan juga para penegak salat malam. Tetapi ini hadis diperbincangkan sanadnya oleh para ulama. Kemudian di antara manfaatnya lagi atau keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yang rajin membaca Al-Qur'an, disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an
Karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Pemberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Nah, jadi kalau mau mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti adalah berteman dengannya. Berteman di sini maksudnya apa? Membacanya. Nah, karena hakikatnya Al-Quran ini adalah teman setia. Kalau seandainya kita pertemanan dengannya pertemanan kita dengannya baik, maka dia tidak akan mengkhianati kita. Nah, hari kiamat nanti dia akan datang untuk apa? Untuk memberi syafaat. Sebaliknya, nah, kalau pertemanan kita tidak baik dengan Al-Quran, maka nanti dia akan menjadi apa? Bumerang bagi kita nanti. Nah, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para pembaca Al-Quran. Kemudian untuk pelajar dan juga pengajar Al-Quran disebutkan satu hadis. Nah, disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah, kata Nabi, siapa? Para orang-orang yang belajar Al-Quran dan juga apa? Yang mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nah, hadis ini sebenarnya sudah cukup menggambarkan bagaimana mulia kedudukan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, dengan hadis ini sebenarnya sudah cukup. Kata Nabi apa? Khairukum, sebaik-baik kalian. Berarti kita mau cari apa lagi? Sudah cukup, lebih dari cukup. Maka sebagian para ulama menyebutkan, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan keutamaan mempelajari Al-Quran melainkan hadis ini, maka ini sudah lebih dari cukup. Nah, karena di sini disebutkan khairukum, sebaik-baik apa? Kalian. Nah, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, man ta'allama Al-Quran, siapa yang apa? Belajar Al-Quran wa 'allamahu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak hartanya, bukan. Atau yang paling mulia kedudukannya di dunia, bukan. Tapi siapa? Man ta'allama Al-Quran. Nah, kenapa disebutkan sebaik-baik kalian? Karena Al-Quran itu mempelajari apa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu itu semakin dekat dengan Allah, maka semakin mulia pula. Nah, Al-Quran kita berbicara mengenai apa? Bagaimana membaca kalamullah. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini adalah merupakan ilmu yang mulia di antara ilmu yang mulia. Nah, bahkan paling mulia dari ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena mempelajari kalamullah. Sebagaimana kaidah yang kita sebutkan tadi, semakin dekat ilmu itu dengan Allah, maka semakin dekat pula kemuliaannya. Nah, makanya jangan heran orang yang belajar Al-Quran disebutkan apa? Khairukum. Tentunya ini dengan meluruskan niat, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan supaya kita disebut sebagai qari, disebut sebagai alim. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa tujuan kita mempelajari Al-Quran yang pertama adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua
adalah supaya kita terhindar dari kesalahan di dalam membacanya. Nah, jadi ini tujuan, di antara tujuan kita mempelajari Al-Quran, sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam matan. Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau apa? إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Nah, ini tujuannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, merupakan kewajiban untuk setiap para pembaca Al-Quran, hendaknya dia memulai terlebih dahulu untuk mempelajari apa? Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, was-sifati, dan juga apa? Sifat-sifatnya, yang insyaallah ta'ala akan datang pembahasannya di matan ini. Supaya kata beliau apa? Liyalfidhu biafsahil lughati, supaya dengan kita mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya, kita bisa melafazkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Nah, dengan bahasa yang paling apa? Paling fasih. Nah, maksudnya di sini adalah bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Jadi ini di antara tujuan kita mempelajari matan ini, atau secara umum tujuan kita mempelajari ilmu tajwid, supaya apa? Terhindar dari lahan atau terhindar dari kesalahan. Nah, jadi di dalam pembahasan ilmu tajwid, kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu disebut dengan istilah lahan. Nah, ini pembahasan kita pertama sebelum masuk ke apa? Matan. Nah, jadi di dalam istilah ilmu tajwid, kesalahan di dalam melafazkan kalimat-kalimat Qur'aniyah itu disebut sebagai apa? Lahan. Nah, dan lahan ini itu bisa menimpa siapa saja. Nah, lahan itu bisa menimpa siapa saja, baik itu orang yang sudah belajar, terkadang terjadi lahan, tapi kesalahannya ini mungkin tidak terlalu berat. Nah, dan juga apalagi orang yang belum mempelajari Al-Quran. Nah, maka penting kita mengetahui perkara ini. Nah, lahan itu sendiri di dalam bahasa Arab dia memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah lahan dia bermakna menyimpang dalam bahasa Arab, atau penyimpangan dalam bahasa Arab karena tidak mengikuti kaidah-kaidah bakunya. Nah, jadi ini lahan. Nah, secara umum kita sebutkan lahan adalah kesalahan atau penyimpangan atau kekeliruan ketika membaca apa? Al-Quran. Nah, jadi ini tujuan kita mempelajari tajwid, supaya terhindar dari lahan. Nah, kemudian lahan ini para ulama menjelaskan terbagi menjadi dua. Ada lahan yang jelas atau istilahnya lahnul khafi, lahan khafi, dan juga yang kedua lahnul jali, kesalahan yang samar-samar. Nah, jadi terkait dengan lahan ini penting untuk kita pelajari. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Masih ingat ini yang alumni Tuhfah, siapa beliau? Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Antum masih ingat? Ini
kemarin di pembahasan tentang mabadi ilmu tajwid, 10 pondasi ilmu tajwid. Masih ingat siapa ini? Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Nah, coba antum ingat-ingat siapa beliau ini? Ini kalau orang yang belajar tajwid pasti tahu orang ini. Sebelum kita masuk Tuhfa kemarin kan masih belajar apa? Mabadi ilmu tajwid, toh 10 pokok ilmu tajwid. Masih ingat nggak siapa ini? Antum merojaah lagi? Yang ibu-ibu masih ingat siapa ini? Kalau begitu kita ganti pertanyaannya. Matan yang pertama kali ditulis yang membahas tentang ilmu tajwid, nama matannya apa? Masih ingat? Ar-Ra'iyatul Khaqaniyah. Jadi ini matan pertama kali. Kalau begini kita ulang dari Mabadi Asyara ini. Jadi orang yang pertama kali menulis tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid di kitab yang pertama kali ditulis yang membahas tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid, nama kitabnya Ar-Ra'iyatul Khaqaniyah atau Qasidah Al-Khaqani. Nah, pertanyaan yang sekarang, siapa Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani? Apa? Antum harus jeli antum. Siapa? Iya, penulis buku kitab yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi itu kitab pertama yang ditulis yang membahas tentang ilmu tajwid adalah kitab Ar-Ra'iyatul Khaqaniyah atau Qasidah Al-Khaqani. Penulisnya ini Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Nah, adapun Muqaddimah Al-Jazariyah ini zaman setelah beliau rahimahumullahu ta'ala. Nah, menjadi kata apa? Apa kata beliau terkait dengan kesalahan ini di dalam Ar-Ra'iyah? Kata beliau, fa awwalul ilmi dzikri itqanu hifzi wa ma'rifatun bil lahni min fika id yajri. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka ilmu pertama yang wajib dipelajari atau wajib ditekuni bagi para pembaca Al-Quran adalah, kata beliau, itqanu hifzi, yaitu menguatkan hafalan, wa ma'rifatun bil lahni, dan juga mengetahui atau memahami persoalan lahan. Nah, jadi tujuan utama ditulisnya kaidah-kaidah di dalam ilmu tajwid supaya orang-orang yang non-Arab itu bisa membaca Al-Quran dengan dengan benar, atau kata lainnya supaya orang-orang di dalam membaca Al-Quran tidak terjatuh di dalam lahan. Apa itu lahan tadi? Kesalahan. Jadi itu kata beliau, fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifzi wa ma'rifatun bil lahni. Nah, maka pertama kali yang wajib untuk ditekuni oleh para pembaca Al-Quran, kata beliau, adalah itqanul hifzi, menguatkan hafalan, wa ma'rifatun bil lahni, dan juga memahami persoalan lahan di dalam membaca Al-Quran, supaya ketika kita membaca Al-Quran yang keluar dari lisan itu adalah sesuatu yang benar,
Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fakun 'arifan bil lahni kayma tuzilahu fama lil ladzi la ya'rifu al-lahni min 'udhri. Nah, ini peringatan keras dari beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, maka jadilah engkau orang yang arif. Naam, orang yang benar-benar memahami persoalan lahan, agar engkau tidak tergelincir padanya. Naam. Kemudian kata beliau apa? Fama lil ladzi la ya'riful lahni min 'udhri. Naam. Karena tidak ada uzur bagi orang yang tidak mau tahu persoalan ini. Maksudnya persoalan apa? Lahan. Nah, jadi ini penting untuk kita pelajari. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anak-anak mereka terjatuh pada kesalahan, ini dipukul. Nah, dipukul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Darda bahwa dia berkata, "Na'am." Beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap lahan ini. Dari Abu Darda rahimahullahu taala, dia berkata, "Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qara'a lahana." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang membaca Al-Qur'an dan dia terjatuh pada lahan. Naam. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arshidu akhakum." Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Darda atau kepada sahabat yang berada saat itu, kata beliau apa? "Arshidu akhakum." Bimbinglah apa? Saudaramu. Nah, kemudian juga disebutkan tadi bahwa para salaf terdahulu sangat perhatian terhadap lahan ini. Nah, bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya disebutkan di dalam kitab Mu'jamul Udabah bahwa diriwayatkan dari Nafi' Maula Ibnu Umar, Nafi' budaknya Ibnu Umar, beliau berkata, "Kana bana Umar annahu kana yadribu waladahu 'ala al-lahni." Bahwa sesungguhnya dahulu, kata Nafi rahimahullahu taala, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu memukul anaknya ketika terjatuh pada lahan. Nah, disebutkan juga oleh Amr bin Dinar bahwa anna ibn Umar wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yadribani auladuhuma 'al lahni. Bahwa Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memukul anak-anaknya apabila mereka melakukan apa? Lahan. Nah, bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama juga, di antara menjadi kebiasaannya guru-guru di Madinah sana, nah, di masa salaf terdahulu, yaitu mereka menghukum tulab mereka, menghukum murid-murid mereka lebih berat hukumannya daripada ketika lupa setorannya. Nah, jadi kalau terjatuh pada lahan, ini hukumannya lebih berat daripada sekedar apa? Lupa hafalan. Nah, disebutkan di dalam kitab Fathul Mughith bahwa ketika murid dari syekh ini di Madinah di masa salaf terdahulu, ketika terjatuh pada kekeliruan hafalan, lupa di dalam hafalan, maka mereka mendapatkan satu pukulan. Nah,
Tapi kalau terjatuh pada lahan, baik itu kesalahan di dalam lafaz, kemudian mungkin panjang pendeknya tidak sempurna, ini dipukul 6 kali. Nah, ini menunjukkan apa? Perhatian mereka sangat besar. Nah, maka jangan heran kalau disebutkan oleh siapa tadi? Abu Muzahim, Musa bin Ubaidillah al-Khaqani, bahwa perkara yang harus bahkan wajib ditekuni para pembaca Al-Quran selain tadi menguatkan hafalan, yaitu apa? Mengenal lahan. Nah, kemudian disebutkan tadi juga lahan terbagi menjadi apa? 2. Apa itu? Lahan khafi dengan lahan jali. Nah, kalau lahan khafi, dia lahan yang tersembunyi. Lahan yang tersembunyi yang dimana kesalahan ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang sudah belajar tajwid, atau bahkan hanya bisa diketahui oleh para ulama yang pemahamannya mutqin di dalam ilmu tajwid. Nah, contohnya misal terkait dengan penerapan sifat di dalam huruf, atau makharijul hurufnya kurang tepat. Nah, maka hal-hal yang detail seperti ini itu hanya bisa diketahui orang yang sudah belajar tajwid dengan baik. Nah, bahkan terkadang ada kesalahan yang hanya bisa dideteksi oleh para ulama yang sudah mutqin di dalam ilmu ini. Nah, ini lahan apa? Lahan khafi. Makanya disebut khafi. Khafi itu tersembunyi, samar kesalahannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? Lahnul jali, kesalahan yang nampak. Nah, kesalahan yang nampak ini kebalikan dari khafi. Nah, kebalikan dari khafi. Nah, kalau lahnul jali ini kesalahan yang biasanya orang-orang awam ini mengetahui kesalahannya. Contohnya misal antum baca surah Al-Fatihah, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Antum baca siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Orang awam yang sholat di belakang antum, dia tahu lah, kok ini an'amtu padahal an'amta. Nah, ini diantara contoh apa? Contoh lahan jali. Nah, jadi secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Nah, jadi ini penting untuk kita ketahui, yang insyaallah taala secara detailnya nanti akan dibahas di matan. Secara umum kita sebutkan seperti itu. Baik. Kemudian nah, sebagaimana yang antum ketahui bahwa di pelajaran kali ini kita membahas kitab silsilah yang ketiga dari silsilah ilmu tajwid, yang sebelumnya kita telah pelajari kitabnya Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala. Kemudian kita lanjut di membahas matan Tuhfatul Atfal yang ditulis oleh siapa? Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab yang sudah selesai itu jangan dilupakan ya. Nah, jangan dilupakan, karena sebagaimana yang disebutkan oleh guru-guru kami itu, ilmu itu adalah sesuatu yang paling jujur. Jadi antum juga harus berlaku jujur padanya. Bagaimana perlakuan jujur kita kepada ilmu? Di antaranya adalah dengan apa?
Murojaah. Nah, kalau antum berkhianat, antum tidak murojaah kepada ilmunya ini, maka ketika antum misalnya ditanya seperti ini, kemudian antum tidak murojaah, maka ilmunya ini akan berkhianat. Maksudnya berkhianat ini dia akan menghilang. Nah, dia akan menghilang dari ingatan antum. Kenapa? Karena tidak di murojaah. Jadi banyak di murojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya. Taib. Nah, dan silsilah yang ketiga kita ini yaitu membahas kitab Manzumatul Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah, yang sering diringkas oleh para ulama Al-Muqaddimatul Jazariyah. Jadi nama aslinya adalah Manzumatul Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah. Ini judul aslinya. Nah, artinya manzumah ini nazam atau matan al-muqaddimah, matan sebagai pendahuluan. Jadi ini apa? Pendahuluan saja, hanya muqaddimah. Fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah, pendahuluan yang wajib untuk diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Nah, jadi Jazari ini isinya hanya muqaddimah saja, tapi jumlahnya ada 100 berapa? 107 bait. Ini muqaddimah. Nah, jadi jangan sombong dulu kalau antum baru belajar Jazari. Jangan berasa, oh, ana sudah belajar Jazari. Nah, ana sudah jadi seorang qari. Kita sudah sebutkan tadi kemarin pada pertemuan yang telah lalu. Kapan seseorang disebut sebagai qari? Kapan seorang disebut sebagai muqri? Nah, jadi isinya ini hanya muqaddimah saja yang berisi tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari oleh orang-orang yang akan membaca Al-Quran. Baik, untuk pendahuluan insyaallah ta'ala kita mulai dari membahas tentang isti'adzah dan juga basmalah. Kalau di sini tidak disebutkan oleh beliau pembahasan tentang isti'adzah dengan basmalah, beliau tidak menyebutkan. Dan beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnul Jazari, beliau menyebutkan langsung pada bab makharijul huruf. Nah, jadi sebagaimana yang kita sebutkan, Jazari ini secara umum dia sudah mewakili secara umum, tapi ada beberapa yang beliau tidak bahas di sini. Di antaranya tentang persoalan isti'adzah dan juga basmalah. Nah, di mana ini dibahas? Di kitab As-Salsabilus Syafi, yang jadi Jadi silsilah kita yang keempat, insyaallah. Nah, cuma kita bahas di sini. Nah, buku penunjangnya metode Syafi'i yang warna hitam. Nah, kita bahas dari awal sebagaimana permintaan sebagian ikhwah. Nah, silakan buka halaman ke-14. Halaman ke-14. Baik. Jadi kita belum masuk matan. Kita selesaikan dulu ini sampai di maratibul qiraah. Kemudian kita masuk pembahasan makharijul huruf, atau kita masuk ke matan ini. Sebelumnya kita bahas dulu basmalah. Nah, kenapa? Karena di dalam membaca Al-Quran, di antara hal yang disyariatkan adalah membaca ta'awul dan juga basmalah. Nah, di sini Ustaz Abu Ya'la Burnaidi hafizahullah taala
menyebutkan bahwa yang pertama, cara membaca isti'adzah dan juga basmalah di awal surah. Nah, di awal surah. Nah, sebelum seseorang membaca Al-Quran, kata beliau, maka diwajibkan membaca isti'adzah dengan lafal diantaranya adalah a'udzu billahi minasy-syaitani ar-rajim atau a'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Ini hanya di antara lafaz. Naam. Lafaz isti'adzah ini kata beliau di antaranya a'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Naam. Apakah ada lafaz yang lain? Ada. Naam. Di antaranya lafaz yang disyariatkan yaitu a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Naam. Ada juga lafaz a'udzu billahil azim as-samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Naam. Ada juga lafaz a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim innallaha huwas samii'ul 'alim. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Nah, banyak lafaznya, akan tetapi yang paling masyhur adalah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, nah, dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari juga dan juga ulama ahli qiraat yang lainnya, beliau menyebutkan bahwa lafaz yang disepakati oleh kaum muslimin, lafaz ta'awudz yang disepakati oleh kaum muslimin adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun ada lafaz-lafaz yang lain yang ada juga nasnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hal ini juga, di dalam ta'awudz, mayoritas ulama berpendapat bahwa di dalam solat ini disunnahkan membaca apa? Ta'awudz di dalam solat. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah, di antaranya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan juga Muhammad ibn Hasan. Kemudian pendapat ini juga di antara pendapatnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, ini di dalam salat. Nah, di dalam salat. Kemudian ta'awudz juga disebutkan oleh Ustaz Abu Ya'la di sini adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika membaca Al-Qur'an hendaknya membaca apa? Ta'awudz. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, apabila hendak kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah Berlindunglah dari atau mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi tadi ana salah menyebutkannya, bukan bagian dari Al-Quran tapi di
diperintahkan untuk membaca ta'awudz. Nah, membaca ta'awudz. Di antaranya tadi, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Baik. Dan juga disebutkan di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an, maka beliau membaca basmalah. Membaca apa? Basmalah. Naam. Kecuali di surah At-Taubah. Nah, kecuali di surah At-Taubah, maka tidak dianjurkan untuk memulainya dengan apa? Basmalah. Baik, berikutnya membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surah. Ini ada 4 cara. Yang pertama, dengan menyambung isti'adzah dengan basmalah, memisahkan semuanya. Jadi ta'awudz dipisah, basmalah dipisah, kemudian awal surahnya dipisah, dan ini yang lebih utama. Nah, yang ini lebih utama. Nah, kemudian juga disebutkan oleh sebagian atau para ulama menyebutkan bahwa hendaknya seseorang manakala dia membaca Al-Quran, maka hendaknya ini memulai dari awal. Memulai dari awal membaca Al-Quran, hendaknya dia memulai dengan basmalah. Nah, mesti dia memulai dengan basmalah, kecuali di surah At-Taubah. Nah, lafaznya ini ada 4, caranya ini ada 4. Yang pertama dipisah semua. Jadi ta'awudz dipisah, basmalah dipisah, dengan awal surah dipisah. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyambung isti'adzah dengan basmalah. Nah, contohnya bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi boleh seperti itu, boleh. Kan tetapi tadi yang lebih utama disambung dipisah semuanya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis Ummu Salamah ketika beliau mensifati cara baca Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau adalah bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terbiasa membaca satu ayat. Jadi satu ayat dibaca, kemudian dipisah, lanjut di ayat setelahnya. Dan ini yang lebih mudah juga. Kemudian yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surah. Menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi ta'awudznya dipisah. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kalau antum baca seperti itu bukan menyambung artinya, tapi mengsakta. Nah, jadi jangan baca seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau antum baca seperti yang ana sebutkan tadi, itu contoh seperti antum baca sakta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Begitu. Jadi jangan, lebih baik dipisah-pisah kalau antum nggak sanggup. Yang keempat yaitu menyambung sempurna atau menyambung semuanya. Bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau nafasnya sanggup. Kalau nggak sanggup ya jangan memaksa. Jangan memaksa. Bisa dipahami sampai sini? Masih mudah insyaallah pembahasannya ini. Kemudian terkait dengan basmalah ini, para ulama atau disepakati di antara karangan para ulama bahwa basmalah ini termasuk dari surah di dalam Al-Quran. Yaitu di surah An-Nahl ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Kata Allah Subhanahu wa taala Innahu min Sulaiman Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sekarang, di dalam Al-Quran atau surah Al-Quran itu ada berapa surah? 114. Kan di setiap Al-Quran itu pasti diawali dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah basmalah di dalam Al-Quran? Kan selain tadi At-Taubah. Yang 11 ini. Kenapa 114? Kan tadi selain surat Taubah tidak ada basmalahnya. Ditambahkan dengan apa? Yang satu ini. An-Naml ayat ke-100, ayat ke berapa? 30. An-Naml ini dia surah ke-27, ayat yang ke-30. Jadi kalau ditanya berapa jumlah basmalah, ya 114. Yang satunya mana? Kan di At-Taubah tidak ada basmalah. Di surah apa? Surah An-Naml ayat yang ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cara menyambung dua surah. Cara menyambung apa? Dua surah. Kita selesaikan ini ya. Supaya pekan depan masuk ke pembahasan. Cara menyambung dua surah. Ketika seseorang membaca Al-Quran, sebutkan di sini, ketika seseorang membaca Al-Quran hingga selesai membaca satu surah, kemudian dia berkeinginan untuk menyambung bacaan dengan surah yang berikutnya, maka hal ini diperbolehkan. Jadi kalau antum mau baca ini, misalnya antum baca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Di akhir surah Al-Baqarah antum mau menyambung ke apa? Surah apa setelah Al-Baqarah? Ali Imran.
maka ini diperbolehkan walaupun tanpa berhenti. Nah, maka hal ini diatur juga. Caranya ada 4, ada 3. Caranya ada 3. Yang pertama dengan dipisah semuanya. Ini contohnya surah apa ini? Wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq. Jadi misalnya antum baca surah Al-Falaq. Yang pertama ini dipisah semua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini dipisah semua dan ini cara yang lebih utama. Dengan hadis dari Ummu Salamah tadi. Yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surah. Bagaimana? Baca contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dipisah. Misalnya wa min syarri hasidin idza hasad. Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau menyambung seperti ini, antum tetap perhatikan harokat akhirnya, tetap dibaca hidup. Jangan seperti yang kita contohkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan seperti itu. Jadi kalau antum mau sukun di huruf mim, ya antum waqaf aja di situ, nggak usah disambung dengan setelahnya. Kalau antum mau menyambung, maka harokat akhirnya ini tetap dibaca. Kemudian kalau dia 2 harokat, maka tetap dibaca 2 harokat. Jangan baca Bismillah karena sudah terbiasa panjang di Ar-Rahim ini tuh sampai terbawa ketika kita mau menyambung. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan. Kenapa? Karena sudah terbiasa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Kalau kita mau menyambung, maka tetap dibaca 2 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah menyambung semuanya. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau antum mau baca satu nafas semua ini ya boleh. Antum mau nyambung semua boleh, kalau nafasnya sanggup. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jelas sampai di sini? Kemudian yang ketiga, cara menyambung yang salah. Bagaimana itu? Cara menyambung yang salah adalah menyambung akhir surah dengan basmalah kemudian berhenti. Perhatikan, menyambung akhir surah dengan basmalah kemudian berhenti atau waqaf di situ. Jadi yang seperti ini kata beliau tidak dibolehkan. Kenapa? Karena hal ini dikhawatirkan nanti orang yang mendengar menganggap bahwa basmalah menjadi bagian dari surah yang sebelumnya antum baca.
Contoh, misalnya antum baca surah Al-Falaq juga di akhir, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut, qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi ini tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti orang yang mendengar, apalagi orang awam, mereka dikhawatirkan nanti menganggap bahwa basmalah ini termasuk dari surah Al-Falaq tadi. Nah, begitu juga di surah-surah yang lain. Seperti itu, wallahu taala alam. Jelas sampai di sini? Nah, berikutnya yaitu maratibul qiraah. Di sini dibahasakan kecepatan atau ritme di dalam membaca Al-Quran. Ini juga kita sudah pernah bahas di pembahasan yang sebelumnya. Nah, maratibul qiraah ini secara umum dia terbagi menjadi 3. Jadi maratib itu ritme, tempo antum di dalam membaca Al-Quran. Nah, itu juga diatur dan ada namanya. Nah, untuk yang pertama adalah tingkatan tahqiq. Nah, apa itu tahqiq? Disebutkan di sini, membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Nah, tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar atau tahsin tilawah. Nah, contohnya bagaimana? Misal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begini tahqiq. Sudah tergambar? Nah, tahqiq ini lebih cocok digunakan untuk apa? Belajar mengajar. Jangan antum jadi imam, antum baca tahqiq. Nah, ini apa? Orang yang seperti ini belum belajar. Nah, antum boleh jadi imam baca tahqiq kalau antum yang sholat sendiri. Nah, biar pelan sekali lagi, antum terserah. Yang penting antum sholat sendiri. Tapi kalau antum sholat bersama jamaah, jangan baca tahqiq. Nah, jadi yang seperti ini bacaan apa disebut? Tahqiq. Nah, kemudian yang kedua apa? Tadwir. Nah, tadwir. Apa itu tadwir? Nah, tingkatannya agak lebih cepat dari tahqiq. Nah, tadwir di sini disebutkan yaitu membaca dengan kecepatan sedang, antara lambat dan juga cepat. Nah, tentunya dengan menjaga hukum tajwid. Contohnya, misal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini cocok. Ini cocok untuk digunakan ketika apa? Salat. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah hadr. Nah, hadr ini bacaan cepat. Baca cepat tapi dengan memperhatikan kaidah tajwid. Contoh, misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh yang lain antum, contoh hadir ini antum bisa dengar murotalnya Syekh Suraim. Beliau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma kalau kita yang masih pemula ini lebih bagusnya pakai apa? Pakai yang tadwir. Khawatirnya kalau terlalu cepat pula nanti belepotan mulut ini. Enggak tahu mau disebut apa. Jadi baca hadir ini walaupun cepat, tapi diperhatikan dia punya tajwid. Jangan karena antum beralasan cepat, Ustaz susah memperhatikan tajwid, maka jangan pakai hadir. Apalagi kalau satu nafas bacanya. Ini kira-kira namanya apa? Kalau satu nafasnya macam yang sempat viral itu, baca apa surah salat tarawihnya hanya berapa menit. Ini bukan baca Quran lagi nih. Tidak tahu baca apa. Membayangkan Al-Fatihah satu nafas ditambah lagi dengan surah Al-Ikhlas dengan tidak tahu tingkatan apa. Tanya sama orang yang baca seperti itu. Jadi ini secara umum para ulama menyebutkan bahwa maratibul qiraah itu ada 3. Cuma sebagaimana yang kita sebutkan bahwa di sini para ulama khilaf. Ada yang menyebutkan maratibul qiraah itu ada 4. Ada yang menyebutkan maratibul qiraah itu ada 5. Yang menyebutkan 4 ini ditambah dengan tartil di atasnya tahqiq. Kemudian ini yang menyebutkan 4. Yang menyebutkan 5 ditambah dengan zamzamah. Zamzamah itu dibawa di setelah hadir. Cuma zamzamah ini apa? Jarang sekali diamalkan oleh para ulama. Zamzamah ini artinya membaca dengan cepat secara pelan atau sir. Bahkan sebagian mereka menyebutkan bahwa zamzamah ini bagian dari hadir. Bagian dari hadir. Cuma sebagian para ulama melarang untuk mengamalkan ini. Kenapa? Kalau orang yang baca zamzamah itu cuma seperti baca biasa saja, baca bahasa Arab. Jadi hukum-hukum tajwidnya sudah tidak diperhatikan lagi. Sambil dibaca sir itu dipelankan bacaannya, kemudian cepat. Kalau mau lihat contohnya, antum buka YouTube, buka contoh dari Syekh Mishari Rasid Al-Afasi. Waktu tahun 2019 itu beliau kalau tidak salah praktekkan itu zamzamah. Untuk contohnya antum bisa lihat situ. Jadi itu terkait apa dengan maratibul qiraah. Cuma secara umum menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari, dia ada 3, yaitu tahqiq, tadwir dengan hadir. Seperti itu, Allahu ta'ala a'lam.
Jadi di sini disebutkan bahwa tartil itu mencakup 3 tingkatan, atau tartil dengan tahqiq itu sebenarnya sama aja. Naam. Baik, wallahu taala a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan insyaallah. Pertemuan berikutnya kita masuk di pembahasan matan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di majelis ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.